Nah, Bung Samuel, silakan tanggapi yang disampaikan oleh Bung Suseno tadi. Silakan Samuel. Ya, makasih Mas Sanang. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bang Suseno, Thomas Suseno tadi ya, saya ini juga merupakan anggota dari Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional. Kita setiap tahun tuh ada 2 pameran besar yang dilaksanakan, dan saya ini menjadi juga bagian dari kurator. Nah, ini memang bukan hanya untuk Bangka Belitung, tapi juga untuk beberapa daerah lainnya di Indonesia. Seringkali memang produk-produknya ini yang dibuat di beberapa daerah, ini secara warna dia tidak trendy. Jadi kalau kita harus perlu membedakan produk kita yang ingin kita gunakan untuk pakaian-pakaian tradisional, tentunya warna-warna perlu mengikuti pakem yang ada, yang biasa digunakan untuk pakaian tradisional. Tapi kalau kemudian kita mau berinovasi atau mengeksplor wastra kita tersebut untuk menjadi atau untuk dikonsumsi produk komersil, maka kita harus mengikuti aturan atau permintaan komersil. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa kalau di luar negeri ada 4 season. Di Indonesia praktis cuma 1 season. Ya, jadi kita beli baju di bulan Januari sampai Desember tuh kita pakai, kita nggak ngerasa ketinggalan zaman. Tapi kalau di luar, karena dia 4 season, kita terasa nih, produk yang kita beli pada waktu winter, dia untuk dipakai summer atau untuk dipakai spring, itu memang secara warna udah tidak sesuai. Ya, kalau di luar negeri karena 4 musim, tentunya bukan hanya warna yang mempengaruhi atau membedakan, tapi serat dari bahan tersebut, ya motif dan lain-lain. Nah, dalam halnya wastra tradisional, memang bagi mereka yang akan terjun untuk memproduksi wastra tersebut untuk pakaian-pakaian komersil umumnya di luar pakaian tradisi, harus membuat konsep dalam produksinya secara 4 season. Ya, hanya konsep produksi. Dalam arti konsep warna diperkecil lagi. Jadi kita harus mengindustrialisasikan konsep kerja kita secara 4 season. Jadi ada spring, ada summer, ada autumn, ada winter. Nah, ini menguntungkannya buat kita adalah kita hanya melakukan perubahan warna. Dan kenapa perubahan warna ini kita masuk dalam gaya industri 4 season, sehingga warna yang kita usulkan ini per 3 bulan, motifnya kita nggak perlu ganti, seratnya kita nggak perlu ganti, tapi warnanya ganti dong. Karena ini persoalannya untuk memenuhi kebutuhan keseharian, bukan kebutuhan kebudayaan. Ya, jadi kebutuhan keseharian. Nah, karena memang sudah terbiasa, orang kita ini sekarang kan diberikan penawaran-penawaran dari berbagai produk. Ada Zara, ada H&M, ada Mango, ada segala macam. Yang produk mereka memang bergulirnya seasonal, berdasarkan season. Jadi masyarakat kita ini sudah dibanja dengan perubahan warna setiap kali. Nah, ini yang ditangkap oleh pengrajin di Malaysia. Sehingga mereka melakukan perubahan warna tersebut. Nah, sedangkan di kita, kalau kita melihat wastra-wastra kita yang dibuat di berbagai daerah, bukan hanya Januari dibuat hijau, Desember tetap hijau. Januari tahun 2000 atau Januari tahun 1995, warna hijau, hijau yang sama pun kita masih ketemu di tahun 2023. Jadi tidak terjadi perubahan warna tersebut. Tidak di semua daerah tentunya. Ya, ada beberapa daerah yang sudah melakukan atau sudah menyesuaikan produknya terhadap demand dari masyarakat. Nah, ini kenapa tadi di awal sekali saya sampaikan perlu adanya kain-kain adat atau kain-kain tradisi yang mempertahankan motifnya, warnanya, ya, sebagai identitas tradisi itu penting, tidak boleh berubah.
Tapi kalau kita mulai bicara ke kebutuhan komersil, memenuhi permintaan masyarakat untuk pakaian keseharian, kita harus mengikuti gaya permintaan masyarakat bahwa warna itu perlu berubah. Karena dari berbagai konten yang dimiliki oleh sebuah wastra, ada seratnya, ada pewarnanya, ada motifnya, ya. Yang paling cepat berekspresi itu warna. Karena itu, jadikan warna sebagai jembatan kita untuk berekspresi terhadap konsumen. Itu mungkin Mas Nanang. Pak Taufik, silakan dari Bangka tadi, kalau ada tambahan atau masukan atau menjadi bahan diskusi, silakan Pak Taufik. Ya, saya hanya tadi karena bicara tentang cual ya, kan itu karena kelangkaan. Memang justru cual itu sering sekali dicari itu di mana bisa mendapatkan cual. Dan justru karena kelangkaan kadang kemudian minta pertimbangan yang baru. Saya hanya ingin gambarkan ini aja. Ini yang saya buat ini yang saya gunakan. Saya sering pakai ini. Mungkin bisa dilihat kan agak aneh sebenarnya desainnya. Tahu nggak? Ini sebenarnya buatan dia dari Sumba, dari Melolo, ikat. Tapi saya minta desain berdasarkan atas lukisan dari Clifford Steele. Jadi Clifford Steele itu adalah seorang pelukis kontemporer Amerika yang kira-kira waktu itu harganya ini sangat mahal. Salah satu yang mahal ya. Kira-kira sekitar 900 miliar. Jadi karya kayak gini tuh hampir 1 triliun. Tapi besar ya karyanya. Terus kan pertanyaannya apa sih susahnya membuat kayak gitu gitu loh. Nah, tapi kemudian saya menantang dari alami, dari di Sumba ini mungkin nggak dia membuat berdasarkan atas warna alami satu karya dari Clifford Steele ini. Nah, akhirnya mereka, dan ini agak aneh kan, gradasi yang dia, dan hanya mungkin dilakukan oleh ikat, tidak mungkin oleh yang lain. Nah, akhirnya saya dapatkan dengan sekali pesan ini, karena ditenun sekalian dapat 4 biji, dan ini utuh seluruhnya. Dan teman-teman sekalian, jadi kalau saya biasanya ke kalangan kolektor-kolektor seni rupa, saya sengaja pakai ini aja, dan saya katakan bahwa ini karya Clifford Steele yang sekian, 67 misalnya. Atau itu ada kode-kodenya ya, dari yang dia lakukan. Saya juga pernah membuat satu karya dari Mark Rothko, salah satu abstrak art di Amerika yang ini, dan itu dibuat oleh orang yang sama, orang penenun tua, yang dia berusaha sekali meniru itu, karena bentuknya hanya field painting aja, seperti field painting. Hanya warna, kemudian transisi dari satu warna ini. Dari situlah kemudian saya menyadari bahwa para penenun tradisi kita itu memiliki satu vocabulary, suatu perbendaharaan visual, warna itu yang luar biasa sekali, yang tinggi. Dari situ saya bisa menyadari ternyata warna biru misalnya, yang biru sering digunakan di Kodi, di Sumba Barat Daya ya sekarang, dulu Sumba Barat Daya, itu warna biru yang disebut the blue Kodi. Biru Kodi itu berbeda ternyata dengan birunya Picasso, atau yang sudah sekarang punya hak ciptanya sendiri ya, warna biru Picasso itu, atau biru dari Yves Klein, yang bahkan itu punya trademark yang ketat sekali itu, tingkat kebiruannya itu. Nah, biru Kodi itu ternyata dibuat dengan menyelundupkan waktu, bukan menyelundupkan warna. Jadi misalnya, jenis nila tertentu yang digunakan pada musim kering, itu berbeda dengan nila yang digunakan pada musim hujan. Dan kemudian berapa lama nila itu digunakan, itu akan mempengaruhi tingkat kebiruan itu. Ternyata dalam masyarakat Kodi itu ternyata ada sekitar sebagaimana bahasa. Jadi di mereka kan ada tingkatan 13 tingkat bahasa yang dibahas. Ternyata di dalam biru saja itu ada 13 tingkatan biru yang bisa digunakan untuk komunikasi.
para ahli-ahli tenun itu sudah bisa membedakan biru ini sebenarnya digunakan untuk masa tertentu dengan upacara apa, biru ini digunakan untuk upacara yang lain, biru ini digunakan untuk kalangan-kalangan tertentu. Jadi the blue Kodi, saya baru bisa merasakan kemudian tentang kekayaan dari visual bahasa. Nah, masa depan dari artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini, yang biasa menggunakan biru itu berdasarkan algoritma, itu bisa dikatakan bahwa biru itu berdasarkan rasa dan waktu. Dan inilah tantangan kita nanti, para pewasra yang baru ini, dan mereka karena mereka itu nggak menggunakan warna-warna itu berdasarkan atas waktu yang diselundupkan di dalam proses pembuatan. Itu Nang, ini saya ingin nyampaikan aja ke Cual. Saya tahu kenapa Cual itu langka, kemudian dibangka, kemudian dicari, tapi karena warna gradasi yang median di dalam warna Cual itu yang menyebabkan orang-orangnya yang kepekaannya itu sudah hilang sekarang ini. Akhirnya karena kalau anu sudah mudah itu. Terima kasih Nang itu. Ya, jadi berdasarkan cerita tadi sangat disayangkan juga ya, pengrajin hilang, kekuatan yang luar biasa itu juga akan punah. Dan ya harus digerakkan lagi nih bagaimana cuan itu udah mulai membumi lagi di bumi Bangka Belitung. Ini Contohnya tempat dengan kita. Sangiang itu, Nang Sangiang ya, yang tadi disebut Sangian itu oleh daerah mana itu Pak Taufik? Apa itu di Sumba juga? daerah Bima. Daerah Bima, Bima di atas itu Kepulauan Sangiang itu sudah dikenal dari lama ya, dan itu di atas Tambora itu anunya, dan Pulau Api sebenarnya. Sekarang gunung api yang aktif ya. Tetapi misalnya hitamnya itu ada jenis tanah tertentu yang menggunakan anu hitam itu. Tanah pada masa apa, tanah pada ini. Jadi sengaja juga bahwa tanah itu adalah tanah yang muncul dari erupsi gunung api. Itu berbeda dengan tanah biasa atau warna yang digunakan dari tumbuh-tumbuhan misalnya atau dari hewan. Nah, memang yang anunya sekarang kepekaan karena kekuatan politik kita, partai-partai kita banyak, masing-masing warna sekarang ingin diokupasi itu oleh partai. Begitu kita lihat kuning, itu langsung kita mikirkan, wah ini partai tertentu nih. Merah partai tertentu nih, merah dengan hitam partai ini. Biru partai ini. Jadi itu okupasi dari itu yang mempersempit sebenarnya juga kekayaan warna yang ini. Orang-orang Madura kan misalnya melihat warna juga berbeda-beda ya. Birunya Madura dengan hijaunya itu sering tertukar. Tetapi bahwa ternyata di situ ada gradasi memang. Gradasi yang tipis antara satu yang disebut ekologi of mind, ekologi kesadaran dari satu suku ke suku lain. Nah, kita nanti akan sekarang sebenarnya sudah mudah ya, artificial intelligence itu dengan image to image, dengan jenis-jenis warna tertentu, kita bisa melahirkan satu algoritma musik tertentu nanti, atau bahkan puisi, atau bahkan bahasa. Jadi semuanya itu akan terbagi dalam itu. Tantangan kita akan makin luas dan menarik ke depan ini. Gitu, Ya. Luar biasa nih. Sampai terkaget-kaget Bung Samuel ya. Tapi juga tuh ada wastra yang mampu menyehatkan orang sakit ya. Ini baru sesuatu kita pahami nih. Tadinya mau dengar dari Dian, kayaknya sinyal keputus nih. Tapi ini sangat menarik bahwa kekuatan wastra itu luar biasa ya. Tetapi eksplorasinya ini yang mungkin agak terbatas. Dan juga kita melihat bagaimana kekuatan besar Cina itu juga dengan jalur sutranya ini kan mempengaruhi kita sebenarnya. Saat ini kan kita dengan jalur rempah ya. Nah, kita juga mulai mengikat Nusantara ini dengan wastra nih. Saya juga mungkin Bung Samuel sepaham ya bahwa bagaimana mengikat Nusantara ini dengan wastra ya. Nah, ini yang perlu kita gaungkan bersama nih, Bu. Tapi uh, sebelum itu ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan. Karena ini ada dari Karangasem, dari Blitar, dari Yogyakarta, dari Bau-Bau. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan,
Mumpung ini kita lebih banyak waktu untuk berdebat dan berdiskusi sebetulnya. Tapi berdebat agak kurang ya, tapi berdiskusi. Oh, Izin dari Pak Nanang Karangasem. dari Karangasem ya. Oh, ya ya. Monggo monggo. Ini sebelum kita minta closing statement, tapi ada satu pertanyaan nih. Ini pertanyaan. Silakan dari Karangasem. Monggo. Tidak menghidupkan video karena ada di rumah dan situasi tidak ini. Saya Silakan permaklumkan silakan. Hadis tidak bisa hadir mengikuti karena beliau masih mendampingi Bapak Bupati, jadi saya ditugaskan untuk mengikuti webinar. Saya dari tadi tertarik dengan warna Pak Nanang, karena kan kalau Karangasem yang terkenal itu kan endek Karangasem, sidemennya, terus juga songketnya. Kemudian yang sekarang lagi ngetren yang sudah sampai ke Jakarta pengirimannya itu adalah kain yang berasal dari Tenganan. Kain geringsing yang dari Tenganan. Nah, kalau memang endek dan songket untuk warna bisa dirubah atau diinikan. Kemudian kalau yang dari Tenganan itu kan dia warnanya alami semua. Ya paling yang dominan ya warna gelap kan gitu Pak Nanang. Karena bahan dan prosesnya juga semua alami, sehingga untuk merubah warna itu sulit untuk warnanya supaya terang, itu agak sulit karena warna alami semua berasal dari warnanya dari daun, dari akar, kemudian dari batang-batang pohon. Nah itu kalau memang itu bagaimana harusnya supaya karena itu kain geringsing Tenganan itu kan memang sudah terkenal. Nah itu sangat sulit sepertinya untuk merubah warna karena warna alami Pak Nanang. Kalau mungkin enggak songket ya masih bisa kan seperti itu. Mungkin itu aja Pak Nanang. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Mohon Baik, pencerahannya. sama-sama. Ya. Baik. Ya, silakan Bung Samuel. Ini dari Karangasem, Bali nih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kalau dari saya pribadi, menurut saya geringsing itu jangan dikotak-katik. Jadi geringsing biar menggunakan proses warna alam dan juga dalam warna-warna yang seperti demikian. Karena geringsing ini kan mempunyai sejarah panjang. Jadi yang kita jual dari geringsing itu menurut saya adalah the story of the geringsing. Ya, jadi kita memasarkannya melalui keberadaan dan eksistensi geringsingnya. Ya, karena bahan geringsing pun itu bukan bahan untuk digunakan sebagai pakaian keseharian. Ya. Jadi biarkan pakaian keseharian itu diwakili oleh endek saja. Karena endek ini secara produksi dia jauh lebih singkat, kemudian secara produksi pilihan motifnya jauh lebih banyak. Sedangkan geringsing itu hanya ada sekitar 5-6 motif utama. Ya, dan terus terang kan banyak dari motif geringsing juga yang sudah ditiru oleh endek. Kan begitu ya. Sudah ditransfer untuk diproduksi secara teknik tenunan endek. Jadi menurut saya geringsingnya jangan disentuh. Biarkan geringsing menjadi sebuah kain sakral sehingga pemasaran kain geringsing bukan seperti kita memasarkan kain yang kelasnya endek gitu, ya, ataupun songket. Jadi biarin strata kain tersebut pun berbicara gitu. Makasih. Ya, karena silakan Pak Taufik. harganya juga sangat tinggi Sekali ya. Ya, oke. Ya, siap. Terima kasih Pak Samuel atas masukannya. Terima kasih. Silakan Pak Taufik. Ya, karena dari Karangasem justru yang saya teringat itu repatriasi barang-barang yang sekarang sedang dipamerkan di Galeri Nasional ya, dari Kerajaan Karangasem yang di Lombok. Jadi sekarang sedang di Galeri Nasional itu, dan ada kain, kemudian ada motif-motif, itu luar biasa sekali itu kayaknya. Nah sehingga yang saya lihat kemudian ya, apalagi kemudian ada yang dari Singosari juga ya, hampir semua karya-karya terpenting dalam cerita Asmarandana yang digunakan di Kediri pada saat itu
dan cerita tentang Ganesha, kemudian tentang Mahisa Suwardhani, itu ada semua di situ. Dan sekarang lagi balik nih. Dan Nanang kalau Anda belum nonton, itu terakhirnya tanggal 10 besok. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9. Aduh, Tanggal 10. Itu luar biasa sekali anunya. Nah, sehingga saya baru bisa melihat kemudian, termasuk dalam bagaimana para penenun dan para arsitek atau para desainer kita dalam merancang karya seni. Ternyata mereka itu berdasarkan atas, kalau dalam arsitek itu di Bali terkenal Asta Kosala Kosali ya, mungkin berdasarkan atas ukuran-ukuran standar dari ini. Nah, kain Bangunan. geringsing ini kan sebenarnya semacam satu mandala geografi spiritual sebenarnya dimiliki. Jadi Ya. kekuatannya agak sulit kalau kita ingin mentransformasikan lebih jauh. Dia hanya akan tergantung kepada siapa yang akan menenunnya dan siapa yang merancangnya ini. Karena berdasarkan ukuran dialah kemudian besaran dari atau kontekstual dari teks itu akan bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi bukan pada prosedur bahan-bahannya, tetapi pada siapa yang akan menggunakan itu. Itu yang saya melihat kemudian di anu ini. Jadi seorang yang ketika menemukan geringsing itu, ketika dia dipesan juga, itu sebenarnya dipesan berdasarkan dia dipesan ke siapa, dan ukuran tangannya sebesar mana, dan kemudian kepekaan dia terhadap warna itu bagaimana, itu yang akan dihasilkan di dalam mandala geografi spiritual geringsing itu. Nah, ini yang saya melihat dengan kuat sekali dalam pameran yang sedang diselenggarakan di Galeri Nasional sekarang ini. Semuanya ternyata para artisan tradisi kita itu membawa wasiatnya sendiri, membawa wastranya sendiri, wasiat tradisinya sendiri, yang kemudian itu diabadikan ya. Itulah kekayaan kita sebenarnya.